Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Febrianti dari jurusan Pendidikan IPS 2018 kelas 4B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kontroversial isu. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu model pembelajaran kontroversial isu. Model pembelajaran kontroversial isu ini merupakan suatu cara untuk peserta didik dapat berperan secara aktif dalam suatu pembelajaran. Dalam model pembelajaran kontroversial isu ini, peserta didik menjadi mampu bertanya serta menjawab pertanyaan dengan alasan yang sangat logis. Di sini juga peserta didik menjadi mampu menghargai pendapat yang ada. Di sini peserta didik tidak hanya mendapatkan informasi dari guru saja, tetapi juga peserta didik diharuskan untuk mencari informasi yang lain baik itu dari media massa maupun dari lingkungan sekitar. Mengapa itu bisa terjadi? Karena peserta didik dapat mempunyai informasi yang sangat bervariatif. Dari model pembelajaran kontroversial isu ini diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan pemahaman dalam pemecahan masalah dan juga secara positif dapat mempengaruhi isi pemahaman berpikir dan juga berpikir secara kritis serta kecakapan interpersonal peserta didik. Nah, tadi dijelaskan bahwa harapan dari model ini merupakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Mengapa itu bisa terjadi? Karena proses pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran kontroversial isu yang menyajikan masalah aktual yang sedang terjadi dan dikaitkan dengan materi pembelajaran, sehingga mendorong siswa untuk memunculkan alternatif pemecahan masalah melalui proses berpikir siswa yang mengarah kepada kemampuan berpikir kritis, sehingga ini menimbulkan harapan untuk siswa dapat berpikir secara kritis. Nah, pada penerapan model pembelajaran kontroversial isu ini dipandang cocok digunakan untuk mewujudkan peserta didik agar mampu berpikir kritis dan juga konstruktif. Nah, menurut Johnson, seorang tokoh mengemukakan bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan peserta didik untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Berpikir kritis adalah sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan peserta didik mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan juga bahasa yang mendasari pernyataan orang lain yang dilihat dari pelaksanaannya. Begitu menurut tokoh Johnson. Selanjutnya ini ada langkah-langkah pengajaran menggunakan model pembelajaran kontroversial isu. Yang pertama, jelas guru pasti masuk dulu ke kelas, memberi salam, menyapa anak-anaknya, peserta didik seperti itu. Yang kedua, guru menyajikan materi yang mengandung permasalahan atau isu kontroversial. Penyajian ini dapat dilakukan melalui penjelasan seorang guru atau penayangan materi di PowerPoint seperti itu. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Sore. Saya Aprilia Putri. Dan saya Syafati Suryo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi.
Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Yang ketiga, pendapat yang berbeda diidentifikasikan sebagai isu kontroversial yang kemudian dijadikan bahan diskusi di kelas. Yang keempat, melakukan proses diskusi untuk melihat kekuatan dan kelemahan pendapat masing-masing siswa. Karena pemikiran seorang siswa itu berbeda-beda. Dalam hal ini, kegiatan kelas tidak perlu diarahkan untuk mendapatkan kesepakatan. Jika terjadi ketidaksepakatan, guru jangan memaksa untuk adanya kesepakatan, karena pemikiran peserta didik itu berbeda-beda. Nah, pada saat proses diskusi, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Peserta didik ini berdiskusi berdasarkan permasalahan yang ada, ataupun yang sudah dicari, ataupun yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Menurutmu bagaimana cara mengatasi efek akibat terjadinya globalisasi yang ada? Menurutku begini Yura, dengan kita memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan juga menggunakan produk dalam negeri, itu juga bisa kita mengatasi globalisasi. Yang kelima, proses selanjutnya dilakukan guru bersama siswa, menarik kesimpulan mengenai kesamaan serta perbedaan pendapat yang ada, serta kelemahan dan keunggulan masing-masing pendapat. Nah, untuk media yang digunakan untuk model pembelajaran kontroversial isu ini bisa menggunakan PowerPoint, gambar, video, dan yang terpenting adalah penjelasan seorang guru. Nah, yang selanjutnya di sini ada kelebihan menggunakan model pembelajaran kontroversial isu. Yang pertama itu ada meningkatkan berpikir kritis siswa. Yang kedua itu mendorong siswa agar aktif dalam belajar. Yang ketiga, antusias mengikuti pembelajaran. Yang keempat itu menjalin komunikasi yang baik dengan teman sekelasnya. Nah, dibalik kelebihan dari model pembelajaran kontroversial isu ini, ada juga hambatan atau kekurangan dari model tersebut. Yang pertama, guru seringkali dihadapkan dengan keterbatasan media dan sumber pelajaran yang merupakan kendala dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pemahaman siswa yang terkadang tidak merata, sehingga guru merasa kesulitan dalam mengkondisikan kegiatan belajar. Yang ketiga, keterbatasan waktu juga merupakan kendala bagi guru dalam mengedepankan materi isu-isu kontroversial, apalagi diarahkan pada kemampuan berpikir kritis dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, ada jumlah siswa yang terlalu banyak bila terjadi pembahasan yang menyangkut perbedaan pendapat. Berdasarkan gilirannya, kadang tidak merata karena perbedaan pendapat yang terjadi pada peserta didik. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa like. Dan juga untuk kalian, tetap jaga kesehatan. Stay safe di rumah aja. Terima kasih, sampai jumpa di lain video.